Halo teman-teman YouTube, jumpa lagi di Cahaya Abadi Channel. Pada kesempatan kali ini kita akan memperbaiki mobil Daihatsu Sigra ya teman-teman. Dan mobil ini sudah mengalami insiden beberapa waktu lalu, dan bagian yang akan kita perbaiki adalah bagian kiri ya teman-teman. Pintu depan kiri, pintu belakang kiri, serta bagian fender depan ya, kalau nggak salah ya. Baiklah teman-teman, langsung saja kita kerjakan unitnya. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dan like, komen, serta di-share ya teman-teman. Baiklah teman-teman, untuk kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai tantangan susah atau betapa sulitnya ya untuk proses pengecatan pada mobil warna silver. Dan di sini sudah ada mobil warna silver yang akan kita lakukan proses pengecatannya. Namun sebelum kita melakukan proses pengecatan, terlebih dahulu kita lakukan proses pendempulan ya teman-teman. Proses pendempulan ini sebenarnya bukan proses dari awal ya teman-teman, karena kita tidak merekam video saat proses pengetokannya ya, atau pelurusan bodi bagian-bagian yang mengalami penyok ya. Kita langsung skip ke proses dempul ya teman-teman, karena kita akan cepat ya, sehingga tidak kita rekam bagian proses pengetokannya. Oke teman-teman, untuk proses pendempulan sudah selesai, dan sekarang kita sudah mau memasuki tahap pengecatan ya teman-teman. Dan untuk tahap pengecatan ini kita sudah masking pada bagian-bagian yang tidak kita cat ya, dengan menggunakan kertas masking ya teman-teman. Dan bagian-bagian yang tidak dicat kita lepas, seperti handle ya, serta emblem-emblem kita lepas ya teman-teman. Oke teman-teman, langsung saja kita proses pengerjaan untuk pengecatannya ya. Baiklah teman-teman, untuk tahap pertama proses pengecatan ini seperti biasa kita bersihkan permukaan dengan menggunakan degreaser ya. Di sini kita menggunakan degreaser AXT ya teman-teman, dari Belcoat ya. Dan untuk degreaser memang perlu kita lakukan ya teman-teman, karena permukaan setelah kita masking itu kotor ya teman-teman. Seperti misalnya kena bekas tangan ya, yang ada keringatnya, nah itu akan berpengaruh saat kita melakukan proses pengecatannya nanti ya teman-teman, sehingga akan menimbulkan masalah pada permukaan cat ya. Untuk itu kita bersihkan menggunakan degreaser ini ya, agar permukaan bersih dan maksimal ya saat kita cat nanti ya. Baiklah teman-teman, untuk degreaser kita menggunakan spray gun ya untuk menyemprotnya ya. Kalau biasanya kita lap menggunakan kain lap atau tisu, maka kali ini kita menggunakan spray gun saja ya. Karena menggunakan spray gun seperti ini lebih rata dan lebih terjangkau ya teman-teman, bagian-bagian yang sulit ya. Baiklah teman-teman, untuk lap kita menggunakan lap microfiber ya, dan boleh teman-teman menggunakan microfiber merek apa saja ya, yang penting lapnya tidak luntur ya teman-teman. Karena untuk lap microfiber ini ada juga yang luntur terkena solvent ya teman-teman. Jadi jika kita menggunakan lap yang luntur, maka
nantinya tidak akan bagus ya di permukaan bodi ya teman-teman. Baiklah teman-teman, seperti biasa sebelum kita memulai untuk melakukan cat dasar, kita bersihkan dulu permukaan setelah kita spray dengan degreaser tadi ya, dan kita bersihkan menggunakan lat Teclot ya teman-teman. Setelah itu baru kita naik proses base coat ya atau cat dasar ya. Nah, di sini kita sudah memasuki cat dasar. Untuk cat dasar kita tidak perlu menggunakan cat yang terlalu sama ya dengan cat warna jadinya ya teman-teman, karena cat dasar ini bertujuan hanya untuk menutupi bagian-bagian epoksi ya yang warnanya kontras dari cat lamanya ya teman-teman. Dengan demikian kita tidak perlu menggunakan cat yang sama dengan warna aslinya ya. Oke teman-teman, sekarang kita sudah proses pengecatan dasar lapis kedua untuk menutupi warna dasar tadi ya atau warna epoksi. Setelah ini kita naik cat jadi ya teman-teman. Baiklah teman-teman, sekarang kita sudah melakukan cat dasar dan sekarang kita akan naik ke cat jadi ya. Dan saat ini kita sedang membersihkan permukaan yang terdapat partikel-partikel ya menggunakan Teclot lagi. Namun di sini jangan terlalu ditekan ya teman-teman, karena jika terlalu ditekan kain dari Teclot ini akan lepas ya, nempel di bodi ya, di permukaan bodi ya. Jadi akan buruk di permukaan catnya nanti ya. Baiklah teman-teman, sekarang kita sudah memasuki cat jadi tahap kedua ya atau layer kedua ya. Dan di sini kita mendapatkan masalah juga ya teman-teman, karena di sini terdapat ada blorok ya bagian-bagian yang kita cat ya. Nanti akan kita lihat, periksa dulu setelah kita melakukan cat jadi ini ya. Nah, di sini kita lihat hasilnya ya. Di sini ada sebagian blorok ya atau catnya kurang maksimal ya. Dan kita timpa lagi karena ini kita sebenarnya tidak tahu ya masalahnya di mana. Jadi kita timpa lagi. Namun di sini kita tidak mendapatkan hasil yang maksimal ya teman-teman, dan bisa dibilang gagal ya pada tahap ini ya teman-teman. Nah, untuk itu kita nanti akan perbaiki ya teman-teman.
kondisi cat silver yang blorok ini ya. Nah, di bagian ini masih terdapat blorok ya teman-teman. Namun jika dilihat secara sekilas atau dengan kondisi lurus tidak kelihatan ya teman. Itu akan kelihatan saat kita melihat dari samping ya. Itu akan terlihat bloroknya ya teman-teman. Nah, seperti inilah kondisi yang kita cat saat ini ya. Dan ini nanti kita akan perbaiki lagi, namun bukan untuk hari ini ya. Kita jeda dulu minimal 1 malam baru kita perbaiki ya, karena harus kita amplas lagi ya teman-teman. Baiklah teman-teman, tadinya kita akan memperbaikinya hari ini dan sudah kita coba amplas dengan pilih-pilih ya teman-teman. Dan kita coba siram cat lagi atau siram base coat lagi selapis, namun hasilnya tidak maksimal ya teman-teman, karena catnya akan numpuk ya jika kita paksakan untuk kita perbaiki hari ini juga ya teman-teman. Karena kondisi cat ini sudah terlalu tebal, jadi kita harus diamkan dulu agar cat yang kita aplikasikan tadinya agar kering maksimal ya. Setelah itu baru kita amplas secara merata dan kita pangkas secara setengah ya dari cat ini, barulah kita perbaiki lagi ya teman-teman. Dan hal tersebut tidak mungkin kita lakukan hari ini juga ya, karena kita harus mengamplasnya secara maksimal ya. Nah, ini saat ini kita coba untuk memperbaikinya ya dengan cara aplikasi ulang ya catnya ya. Namun hasilnya ya begitu teman-teman, tidak bisa buru-buru ya, dan kita akan butuh waktu untuk jeda minimal 6 jam ya teman-teman, agar catnya kering secara maksimal ya. Setelah itu barulah kita amplas lagi ya. Baiklah teman-teman, ikuti terus video ini sampai selesai dan saksikan hasilnya nanti ya. Baiklah teman-teman, sekarang kita sudah melakukan pengaplasan pada permukaan cat yang kemarin kita aplikasikan ya. Dan setelah ini kita coba untuk perbaiki ya. Dan sebenarnya untuk permasalahan kemarin itu ada pada spray gunnya ya teman-teman. Karena spray gun yang kita gunakan ini masih kotor ya, atau kurang bersih saat membersihkannya ya teman-teman, karena pernah digunakan dan tidak sempat dicuci oleh karyawan kita ya teman-teman. Jadi hasilnya tidak maksimal ya. Dan ini sudah kita bersihkan, namun kita lihat saja ya hasilnya nanti. Jika kurang bagus atau kurang maksimal, kita ganti spray gun saja ya teman-teman.
Oke, sekarang kita sudah proses pengaplikasian base coat lapis terakhir, dan untuk secara keseluruhan base coat ini sudah rata dan tidak blorok lagi. Dan nanti kita akan periksa juga ya, setelah clear coat lapis pertama itu akan kelihatan ya teman-teman, jika masih ada blorok ya. Oke teman-teman, sekarang kita sudah memasuki proses clear coat, dan untuk clear coat kita menggunakan clear coat bell coat 4100. Untuk rasio kita menggunakan rasio 411 ya. 4 clear coat, 1 hardener dan 1 thinner ya teman-teman. Di sini kita hanya menakar rasio menggunakan manual ya teman-teman, kira-kira, karena kita belum punya alat takar ya, alat ukur ya. Karena di tempat kita cukup susah ya teman-teman mencari cup yang sudah ada alat ukurnya ya. Baiklah teman-teman, sekarang kita sudah mengaplikasikan clear coat lapis pertama ya. Dan untuk lapis pertama ini kita sedikit dibasahkan agar kita dapat mengetahui bagian mana yang masih blorok atau tidak ya teman-teman. Dengan begitu kita bisa menginspeksi ya, atau mendeteksi bagian mana yang bisa kita ulang lagi nanti.
Baiklah teman-teman, sekarang kita periksa dulu ya bagian mana yang masih blorok, akan kita perbaiki lagi ya teman-teman. Nah, di sini kita lihat masih ada bagian yang blorok dan hanya sedikit ya teman-teman, tipis, hanya segaris. Nah, ini akan kita ulangi di sini, di bagian ini saja ya. Namun perlu teman-teman ketahui juga ya, jika kita mau mengulanginya setelah di clear satu lapis seperti ini, kita harus jeda dulu selama 30 sampai 45 menit ya teman-teman, agar clear coat tidak ngangkat ya, atau tidak larut ya teman-teman. Nah, di sini kita sudah proses pengaplikasian base coat lagi. Kita akan blending saja ya, secara drop coat, agar base coatnya tidak blorok lagi ya teman-teman. Sini perlu kami jelaskan juga ya teman-teman, untuk memperbaiki blorok ini kita menggunakan spray gun yang berbeda ya teman-teman, karena permasalahan dari blorok tersebut ada pada spray gunnya ya, bukan pada cara pengaplikasiannya ya teman-teman. Jadi kita ganti spray gunnya dengan spray gun yang lebih baik ya, karena spray gun yang kita gunakan memang sedikit sensitif ya spray gunnya ya. Oke teman-teman, sekarang kita sudah pengaplikasian clear coat, dan untuk proses base coat sudah selesai ya, dan sudah bagus ya, sudah rapi, dan bloroknya sudah hilang ya, sudah maksimal. Untuk itu kita lanjut clear coat dan sampai selesai ya. Dan untuk clear coat ini adalah clear coat lapis pertama ya teman-teman. Baiklah teman-teman, sekarang kita sudah selesai untuk pengerjaan pada mobil ini. Demikianlah tantangan-tantangan yang dapat kita bagikan ya, ataupun pengalaman-pengalamannya ya, yang dapat kita bagikan pada video ini. Dan disitu juga kita berikan solusinya ya, atau cara mengatasinya ya. Semoga pengalaman kami bisa bermanfaat bagi teman-teman. Terima kasih sudah menyaksikan video kami sampai selesai. Jangan lupa dukungannya, dan agar kami dapat memberikan konten-konten terbaik ya teman-teman. Baiklah,
Sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai jumpa lagi di video-video kami berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.